Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang sebuah berita yang saya ambil dari republika.co.id. Dalam berita tersebut, yaitu tentang pemerintah negara Uganda mengesahkan undang-undang anti-LGBT terberat di dunia. Dalam undang-undang tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Uganda Yoweri Museveni menandatangani undang-undang anti-LGBT terberat di dunia, yaitu yang mencakup hukuman mati untuk homoseksual. Hubungan sesama jenis ilegal di Uganda, seperti lebih dari 30 negara di Afrika mengilegalkan LGBT. Undang-undang di Uganda tersebut menetapkan hukuman mati bagi pelaku LGBT. Bagi pelanggar yang melanggar hukum dan penularan penyakit mematikan seperti HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan sesama jenis, maka mereka akan dikenai hukuman mati. Sekurang-kurangnya hukuman penjara 20 tahun bagi mereka yang mempromosikan homoseksualitas. Jadi di sini dalam undang-undang yang disahkan di Uganda tersebut, yaitu dikenakan hukuman mati bagi LGBT dan hukuman 20 tahun penjara bagi mereka yang mempromosikan, dengan kata lain yang mendukung homoseksual. Bila kita melihat undang-undang tersebut, kita teringat di sini dalam ajaran Islam pun sama. LGBT itu harus dihukum mati. Dan para pendukung LGBT juga dihukum sesuai dengan yang dilakukan dengan LGBT tersebut. Di sini jelas, ini tampaknya pemerintah Uganda pada hakikatnya sedang menerapkan hukum-hukum Allah yang terdapat di Al-Quran. Nah, di sini dari berita ini, bagaimana dengan kita di Indonesia? Indonesia yang nyata-nyata mengklaim sebagai negara dengan penduduk mayoritas terbesar di dunia. Apakah kita akan menerapkan hukum yang berat terhadap LGBT sesuai dengan ajaran dari agama Islam sendiri? Yaitu LGBT ini harus dihukum berat, sebagaimana yang Allah telah terapkan terhadap kaum Lut yang mereka adalah berperilaku LGBT. Mereka dibinasakan Allah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kita sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam seharusnya mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah negara Uganda tersebut. Bahkan seharusnya kita yang lebih dahulu sebenarnya yang menerapkan, yaitu Indonesia ini. Di berita ini juga disampaikan bahwa undang-undang tersebut ditentang oleh aktivis HAM Uganda. Nah, kembali dengan bicara HAM. Ini yang perlu kita ketahui ya, terkait dengan HAM. Apa itu HAM? HAM itulah menegakkan hak-hak manusia sesuai kemanusiaannya.
bukan hak-hak manusia yang berperi kehewanan, sehingga HAM tersebut menjadi dasar untuk hewanisasi anak manusia. Ini yang tidak boleh terjadi dalam pemahaman HAM, karena HAM itu seharusnya untuk menegakkan sifat-sifat manusia, bukan untuk menegakkan sifat-sifat hewani yang tidak mengenal hukum halal haram, yang tidak mengenal hukum yang mana yang ditetapkan oleh Allah, mana yang tidak. Jangan sampai kita menerapkan HAM, justru kita menjadi seolah-olah seperti hewan yang tidak mengenal halal haram, yang tidak mengenal sesuatu berdasarkan azas dan hukum. Mereka bebas melakukan apapun sesuai dengan kehendak nafsunya. Jangan sampai kita memahami HAM seperti itu. Nah, kembali kepada masalah LGBT ini. Ini sebenarnya sesuatu yang memalukan bagi kita di Indonesia. Kita yang mengklaim sebagai negara mayoritas Islam terbesar di dunia, tapi kenapa tidak berani menerapkan hukum seperti yang diterapkan di negara Uganda tersebut? Ini sebenarnya ya, kita sebagai bangsa Indonesia harus malu ini terhadap ini. Karena pada hakikatnya LGBT itu adalah sifat-sifat hewani. Nah, kalau kita mendukung LGBT ini, sama juga kita mendukung sifat-sifat hewan yang diterapkan kepada manusia. Dan ini merendahkan manusia itu sendiri. Padahal kita nggak mau disamakan dengan hewan, tapi perilaku hewan kita lakukan. Nah, ini yang perlu kita sebagai manusia harus berpikir jernih. Di sini di Uganda ditetapkan bahwasanya perilaku LGBT adalah perilaku yang bertentangan dengan hak asasi manusia itu sendiri. Ini yang perlu kita ingat ya. Kenapa demikian? Karena LGBT itu menularkan penyakit yang berbahaya. Plus bukan hanya penyakit dari segi fisik kepada manusia yang dinamakan virus HIV, juga terhadap penyakit mental. Karena LGBT ini sifatnya sama dengan zombie atau anjing gila, karena apabila seseorang digigit oleh anjing gila maka dia akan gila. Begitu pula pelaku LGBT ini, apabila seseorang terkena atau terdampak atau terpapar dengan pelaku LGBT, maka dia akan menjadi LGBT juga. Nah, ini yang harus kita waspadai di sekitar kita. Untuk itulah, bagi mereka yang merasa simpati dengan LGBT, terutama bagi mereka yang mengaku sebagai orang Islam, apabila mereka tidak menyadari, tidak bertobat, tidak merubah pola pikir mereka terhadap dukungannya kepada LGBT, maka atau simpati terhadap LGBT, pada hakikatnya mereka itu adalah masuk ke dalam kelompok LGBT juga, walaupun sifat-sifatnya secara nyata mereka tidak melakukan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh umat manusia sekalian, terutama kita yang mengklaim sebagai umat Islam, karena hanya Islamlah satu-satunya yang mengajarkan manusia untuk menjadi manusia, bukan yang mengajarkan manusia menjadi hewan. Hanya Islamlah menegakkan hak asasi manusia, bukan menegakkan hewanisasi anak manusia. Nah, itu yang menjadi renungan bagi kita sekalian, terutama bagi saya sendiri.
Baik, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.